Benar-benar nggak sih Bang, Demokrat itu tetap harus Mas Ahaye yang dicawapreskan? Namanya usaha, boleh-boleh aja, kan nggak ada paksaan. Ya namanya normal nanya kapan mungkin wajar. Namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Untuk itulah saya menyatakan Nasdem akan turut bertanggung jawab secara total, maju dan mundur dengan mewujudkan Partai Nasdem dengan resmi yang saya banggakan, kami banggakan, cintai. Sejarah mengajarkan setiap para pejuang harus gagah berani. Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh keluarga besar Partai Nasional Demokrat, dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati, dan teman-teman media yang saya hormati, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Ya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan ini adalah bagian dari silaturahmi kebangsaan yang terus dikembangkan oleh Nasdem. Karena menurut kita, Nasdem janji tak tinggalkan Anies jika pilih cawapres Ahaye. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengklaim partainya akan konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Meskipun mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye sebagai cawapres. Syahroni menyebut tak ada masalah jika Anies memilih Ahaye. Menurutnya hal itu wajar, apalagi Ahaye berasal dari partai besar yakni Demokrat. Nggak ada masalah, sah-sah aja. Nggak ada masalah. Nasdem akan konsisten bakal tetap dukung apapun Anies katakan, kita dukung. Kata Syahroni dalam political show di CCN Indonesia TV, Senin 12 Juni malam. Syahroni juga mengaku optimis Anies dan Ahaye akan menang Pilpres 2024. Paling tidak masuk ke putaran kedua pemungutan suara. Syahroni menyadari elektabilitas Anies tidak setinggi dua kandidat capres lainnya, seperti capres dari PDIP Ganjar Pranowo dan capres Nasdem Prabowo Subianto. Begitu pula elektabilitas Ahaye yang ia prediksi tidak banyak mendongkrak suara. Namun Syahroni berkaca pada Pilgub DKI 2017. Saat itu Anies juga memiliki elektabilitas yang tidak tinggi, tetapi mampu memenangkan suara. Bisa menang Anies Ahaye, itu kan survei gampang-gampang saja. Sekarang jelek, no problem. Anies dulu zaman Pilgub juga jelek, tapi in the end tetap menang, ujarnya. Sebelumnya Ahmad Syahroni menyebut Partai Demokrat memaksa agar Ahaye menjadi cawapres Anies. Ya, mereka maksa pokoknya untuk Ahaye mendampingi Anies, kata Syahroni di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 9 Juni. Menanggapi Syahroni, Andi Arief pun membantah dan mengklaim Demokrat menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Anies. Terbaru Partai Nasdem menyebut cawapres Anies sudah mengkerucut. Nasdem mengklaim nama itu sudah disetujukan oleh 3 ketua umum partai pengusung. Sudah semuanya, kata Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto di Kompleks Parlemen Senin 12 Juni. Selamat mendeklarasikan cawapres. Kan tadi gue bilang bahwa masih dinamis, mau ke kanan, ke kiri, atas, bawah, itu semua masih dinamis. Tinggal tergantung sampai titik darah penghabisan pendaftaran capres cawapres.
betapa pentingnya para pimpinan partai lebih sering bertemu, mempertemukan hati untuk mengambil keputusan bersama dalam kontestasi 2024. Jadi hari ini kami menerima pimpinan Partai Demokrat hanya dalam rentang waktu sampai nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Jadi hari ini seperti kemarin dengan PKS, upaya-upaya mempertemukan hati, dialog untuk membangun kebersamaan. Kami berpandangan itu akan memberikan dampak yang positif pada peningkatan elektabilitas pasangan capres yang akan diusung maupun manfaat bagi parpol yang tergabung pada koalisi perubahan. Saat ini partai politik, simpatisan dan relawan sedang berada dalam posisi wait-and-see. Karenanya jika sudah dibuka, ini akan menjadi energi baru untuk menggerakkan seluruh elemen tadi untuk menjalankan aktivitas pemenangan lebih optimal lagi. Jadi Nasdem, Demokrat, PKS ini benar-benar bersepakat dengan figur Anies Baswedan. Kalau kita lihat semangat seperti itu, ini yang tidak dimiliki. Jadi bahwasanya ada gerakan-gerakan tanpa bayangan yang coba mengenduskan bahwa kami tidak solid, kami digoyang, bahkan ada quote-unquote skema, ada yang mencopet. Itu suatu hal yang ya orang boleh berspekulasi, tapi ini adalah one for all for one, itu sangat solid sekali. Bahkan kami sudah akannya bisa lihat bagaimana kemesraan, keakraban para ketua-ketua umum diundang oleh Pak Surya ke pulau. Ya, ada ketua presiden PKS, ada ketua Majelis Suro, ada ketua Demokrat, dan lengkap itu bagaimana proses chemistry itu terbangun luar dalam lahir batin. Pada koalisi perubahan untuk persatuan sudah ada kesepakatan di piagam kerjasama tiga partai politik. Pada saatnya nanti akan diumumkan capres dan cawapres. Karenanya kita menghormati dan memindahkan itu, kita tunggu saja kapan waktu yang tepat untuk itu. Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengklaim partainya akan konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Meskipun mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai cawapres. Benar-benar dan teman Demokrat itu tetap harus untuk AHY yang jadi cawapres sekarang. Namanya usaha, boleh-boleh aja. Kan nggak ada paksaan, ya namanya normal nanya, kamu umumi wajar. Namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Selamat mendeklarasikan cawapres. Kan tadi gue bilang bahwa masih dinamis, mau ke kanan, ke kiri, atas, bawah, itu semua masih dinamis. Tinggal tergantung sampai titik darah penghabisan pendaftaran capres cawapres.